Padamu Tuhan yang setia. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Mari ibu-ibu kita sembah Dia. Jangan pasif, Dia ada di tempat ini. Syakatakaralababa syaralaba. Inalaya mata karalaba sokoto korolobose. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Syakatakaralaba syaralaba baba baba baba. Inalaya mata korolobose. Rako mata karalabasi. Rabaya sakata karalamaso. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Ya rabababas. Tetap percaya. Kami ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dari apapun. Kami ingin mengenal-Mu, lebih dari orang-orang terdekat kami. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Taruh tanganmu di dada, katakan bila ku buka mataku dan ini kami Bapa. Mari bersama katakan. Bila kulihat mataku dan lihat wajah, ku terkagum Tuhan, ku terkagum. Bila kulihat hidup, amin, dan karya tangan, katakan ku tersanjung, ku tersanjung. Oh, karena amin, semua yang baik dalam hidup, semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan. Sekali lagi katakan karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu, itulah karyamu. Kau beri kesempatan. Sekali lagi katakan dengan iman, karena semua yang baik dalam semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri, amin, kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Dengan lembut katakan, karena semua yang baik dalam hidup, itulah karyamu, itulah karyamu. Kau beri kesempatan, ya, lebih lagi angkat suaramu, karena semua yang baik dalam hidup, oh Tuhan, itulah karyamu. Kau beri
kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. tiada kasih, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah Roh Kudus hadir di tempat ini. Hari ini Tuhan, kami tundukkan roh jiwa tubuh kami di bawah kaki-Mu, agar yang nampak bukan kami lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalam hidup kami. Kami tolak setiap pemerintah, penguasa, penghulu, bahkan roh jahat di udara teritorial tempat ini. Bahkan orang-orang kuat, bahkan kami patahkan setiap siasat-siasat yang dilemparkan oleh iblis melalui panah-panah apinya ke dalam alam sadar dan alam bawah sadar kami. Kami patahkan itu semua, tidak berkuasa atas kami. Hari ini Tuhan, kami percaya tidak ada yang namanya pikiran menerawang. Kami tolak itu semua. Dan biarlah Bapa, pada saat firman ditabur, kami menjadi kuat. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesua HaMasiah, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih untuk Pastor Eli sudah mengundang ke sini. Terima kasih juga untuk Ibu Feni, Mami dari Ibu Eli ya. Salam kenal Mami. Perkenalkan, saya Pastor Immanuel. Saya dari Gereja Betani Generasi Yosua. Kalau ditanya, oh generasi Yosua untuk anak muda. Tidak Bapak Ibu. Sebenarnya konsep generasi Yosua yang saya bangun adalah pada saat Yosua masuk ke tanah Kanaan. Di dalam tanah Kanaan banyak orang-orang yang tidak percaya Yesus. Bahkan banyak dukun-dukun, kuasa gelap, pelaku-pelaku okultisme dikalahkan semua sama Yosua. Tadi saya dengar dari Ibu tentang kanker ya. Terus saya teringat di masa lalu saya. Kenapa? Ada yang tahu di sini santet sama teluh bedanya apa? Gak ada yang tahu ya. Jadi pada saat Ibu bilang kanker, saya seperti kayak aduh Tuhan, dulu saya yang buat itu. Teluh itu biasanya penyakitnya adalah kanker Bapak Ibu. Tetapi bisa juga sakit penyakit. Jangan dikit-dikit yang salah setan. Bener gak? Banyak orang-orang nyalahinnya setan mulu. Saya gak belain setan ya Bapak Ibu ya. Pola makan juga bisa ngebuat kita cancer. Gitu. Tetapi pada saat tadi Ibu cerita tentang cancer, saya langsung aduh Tuhan. Dulu Bapak Ibu yang terkasih, saya dibesarkan orang tua saya orang Batak, mama saya Jawa. Bu, ini direkam gak? Oke, saya salah satu keturunan ayam goreng Mbok titik-titik. Gitu. Papa saya pelaku okultisme. Jadi Bapak Ibu, saya sudah terbiasa sama yang namanya kejawen, sama ilmu-ilmu dari Batak. Mau bicara apa? Santet, teluh, guna-guna, pelet, saya bisa bedah semua. Santet itu benda yang saya masukkan ke tubuh seseorang. Ya, alhasil pernah dengar gak? Yang paling gampang itu ada satu artis wanita pada saat dia meninggalkan Kristus, dia nikah sama pria lain, terus dia mati kena santet, perutnya isinya silet, isinya jarum, isinya paku. Ada, kalau Bapak Ibu searching itu ada. Pada saat itu saya bilang, itu santet tuh. Teluh itu binatang yang saya masukkan ke dalam tubuh seseorang. Makanya tadi dikatakan cancer. Jadi pada saat teluh saya masukin maaf di dalam payudara. Dipotong payudaranya, dia akan menjalar, merembet kemana-mana. Ada gak di Alkitab? Ada. Setiap kuasa gelap kita memakai jenis santet dan teluh, ada jin-jin yang kita kasih makan Bapak Ibu. Saya harus tirakat, harus pati geni. Pati geni tahu gak apa? Saya bertapa semedi. Kalau zaman dulu namanya semedi, zaman sekarang dibikin keren loh. Namanya meditasi.
Ya kan? Emang kurang ajar setan itu Bapak Ibu. Coba deh Bapak Ibu kalau saya ajakin, Pak yuk kita semedi bareng yuk. Gak mau. Coba yuk kita meditasi. Ya kita dengerin suara ombak yang bergemuruh. Kita fokuskan ke hal-hal sekitar kita. Gak bisa. Ingat lawan kita bukanlah darah dan daging. Sementara lawan kita siapa? Pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap dan roh jahat di udara. Perhatikan kata-kata roh jahat di udara. Berarti dia pakai apa? Udara. Makanya santet teluh bisa masuk melalui udara. Masuknya lewat mana? Pori-pori. Teluh pun seperti itu, masuk lewat pori-pori kita Bapak Ibu yang terkasih. Makanya Alkitab menuliskan tubuh kita adalah bait Allah. Kenapa bisa masuk? Karena engkau tidak menjaga bait Allah. Betul apa betul? Termasuk pelet. Pelet sama guna-guna bedanya apa? Ada yang tahu? Jangan kaku Bapak Ibu mentang-mentang saya mantan okultisme pada tegang. Ngomong aja gak apa-apa. Pelet sama guna-guna bedanya apa? Kalau pelet, ibu maaf namanya ibu siapa? Ibu Imelda. Contoh, saya menyukai Ibu Imelda. Saya pelet Ibu Imelda. Bapak Ibu namanya pelet gak mungkin sekali ketemu saya bisa pelet dia. Harus butuh pertemuan berulang-ulang. Hari pertama ketemu, biasanya disebutin dulu mantranya. Ada yang ditiup, ada yang lewat makanan. Dikasih makan, ibu suka kopi? Suka, saya beliin kopi. Dia minum kopi. Pertemuan kedua tidak langsung dia naksir sama saya. Saya butuh pertemuan sampai 3 kali pertemuan Bapak Ibu. Sesudah pertemuan ketiga, Ibu Imelda mulai mengingat muka saya. Pengen hubungin saya. Jenis itu biasanya namanya pelet semar mesem. Ada nama peletnya semar mesem. Saya sedikit baca. Asihan aing si semar tekasi semar tukul ka aku. Terus itu kira-kira mantranya. Taka kasih maka pe kuasa kape kasih. Dibacakan sebanyak 77 kali. Saya bukan maksudnya membacakan mantra di mimbar kudusnya Tuhan. Tidak, itu contoh. Paham Bapak Ibu yang terkasih? Saya bacakan mulai. Ibu Imelda mengingat muka saya. Mulai WA saya. Pertemuan keempat kita mulai intens. Pertemuan kelima di situ letaknya. Saya harus berhubungan badan dengan dia. Maka ikatan tali kasih cinta daripada Roh Kudus di hadapan altar pernikahan kudus itu putus. Diganti sama ikatan perjinahan. Pelet saya hanya butuh Imelda. Saya tidak butuh yang lain dari Ibu Imelda. Saya tidak butuh hartanya, saya tidak butuh usaha bisnisnya. Yang penting Bu Imelda ikut saya, itu pelet. Guna-guna sama seperti itu Bapak Ibu. Persis. Tetapi yang membedakannya guna-guna biasanya ada tumbal darah. Bu Imelda sama tahapnya kayak tadi. Bu Imelda dekat sama saya harus berzina sama beliau. Setelah itu apa? Setelah itu dengar baik. Saya akan kuasai hartanya. Mulai tanah di balik nama. Sertifikat di balik nama. Mulai berikutnya apa? Anak-anak satu persatu ribut. Suami istri mulai bertengkar. Akhirnya istrinya ditinggalkan. Itu guna-guna. Mulai apalagi Bapak Ibu? Ada kematian di dalamnya. Pertama anak terakhir, anak berikutnya, terakhir adalah istrinya yang dikasih mati. Kenapa? Karena saya butuh harta dari Ibu Imelda. Perusahaan di balik nama, usaha bisnis di balik nama, itu guna-guna. Dan biasanya pelaku guna-guna dan pelet itu sangat-sangat suka menjual dirinya sama iblis. Loh kok begitu Pak Immanuel? Ya, karena setiap pelaku guna-guna dan pelet wajib dimandikan. Saya tanya sama Bapak Ibu, pada saat engkau percaya Yesus, engkau harus dibaptis. Iblis sama gak? Makanya ada ayatnya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu berjalan keliling sama seperti singa. Pertanyaannya, iblis singa bukan? Bukan, dia sama seperti singa. Dia bukan singa, dia singa KW. Singa yang sesungguhnya siapa?
Yesus Kristus. Makanya julukan Yesus Kristus siapa? Singa dari Yehuda. Apapun yang dilakukan Yesus Kristus dicontek sama si iblis. Mantra itu harus diucapkan. Ingat, kunci kerajaan sorga ada di perkataan. Dicontekkan sama dia. Kita mau percaya, mau menjual diri sama iblis, kita harus dimandiin. Kita percaya Yesus harus dibaptis. Banyak Bapak Ibu. Mungkin kalau dibedah bisa sampai malam. Setuju? Jangan. Hari ini saya mau bahas tentang pelet dan guna-guna. Supaya Bapak Ibu bisa paham gimana caranya. Ada yang datang ke saya begini. Pastor, suami saya dipelet. Dipelet sama siapa Bu? Sama teman gereja saya. Bisa gak begitu? Bisa. Dan saya selalu mengatakan Alkitab harus bisa menuliskan kejadian-kejadian di masa yang sekarang. Itu baru namanya buku kehidupan atau buku dari Tuhan. Itu baru namanya suara Tuhan. Saya mau tanya, di mana ayatnya kalau orang gereja boleh memelet satu sama lain? Ada yang tahu? Yuk kita buka bersama-sama. Saya beritahu, jangan disangka orang Kristen itu pada benar semuanya Bapak Ibu. Banyak yang tidak benar. Kita buka di dalam Roma 1 ayat 21 sampai 27. Karena waktu dulu saya dilahirkan Kristen Bapak Ibu. Opung saya salah satu penatua gereja. Dahsyat gak? Opung saya penatua gereja. Tetapi hidupnya masih di dalam kuasa gelap. Begu ganjang, begu turi. Mungkin ada yang orang Batak di sini. Kita nyembah mereka. Kita terikat sama adat istiadat. Kristen ke gereja. Bahkan ayat hafalan saya disuruh tuh ikut sekolah minggu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berdiri di depan jejer. Di balik itu semua kita pelaku okultisme. Orang-orang Kristen bisa dipakai oleh iblis untuk menghancurkan orang-orang kudus. Kekristenan bukan jaminan. Yesus Kristus adalah jaminan. Amin. Jangan bangga jadi orang Kristen, tetapi bangga jadi pengikut Yesus Kristus. Yuk kita baca bersama-sama, kita hormati firman Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Roma 1 ayat 21 sampai 27, saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Stop sampai situ. Perhatikan. Orang-orang di dalam gereja loh ini. Mereka ngakunya mengenal Allah loh. Tetapi mereka punya jimat. Baca ayat 23 dengan keras. 23. Mereka yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Berarti fix ya, banyak orang-orang Kristen masih simpen jimat. Saya sih yakin di sini nggak ada ya Bu Eli ya. Amin. Nggak ada di sini. Ayat 24 kita baca bersama-sama. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Pelet dan guna-guna wajib berhubungan badan. Kecemaran. Lanjut. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan
persetubuhan yang wajar dengan yang pelet dan guna-guna, ada perzinahan. Seseorang yang kena pelet, maka dia akan berzina tidak wajar. Lanjut, 27. Demikian juga dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Jadi ayatnya ada ya di Alkitab ya. Makanya jangan heran kalau suami kita dipelet sama teman satu gereja. Betul? Sudah ada ayatnya. Kenapa paling gampang suami yang kena pelet? Istri kok jarang ya kena pelet? Kenapa? Kenapa? Istri itu terbuat dari tulang rusuk. Suami terbuat dari debu dan air. Debu dan tanah. Makanannya si setan siapa? Debu dan tanah. Makanya jangan heran kalau laki-laki suka dimakan sama kuntilanak. Betul gak? Sudah dituliskan kok. Adam diciptakan dari debu dan tanah. Pada saat ular diusir, makanannya debu dan tanah. Makanya banyak laki-laki dimakan setan. Ya jangan heran Bapak Ibu yang terkasih, saya jarang dengar perempuan kena pelet. Apalagi perempuan zaman sekarang. Semakin kuat, banyak Deborah akhir zaman yang dipakai Tuhan untuk membela kaum wanita, menguatkan. Semuanya dikuatkan. Yuk kita masuk kepada PowerPoint saya, boleh diminta bantuannya. Sebelumnya saya mau kasih lihat video, boleh? Video yang saya kirim. Waktu saya mendoakan satu rumah, Bapak Ibu yang terkasih, ini jenis guna-guna. Kita berdoa di satu rumah, tepatnya di daerah Jakarta Selatan. Anak tersebut, saya kenal sama maminya, anak tersebut salah satu bos, saya nggak sebutkan perusahaannya apa, dipelet sama perempuan night club. Sudah dipelet diguna-guna, mulai hartanya dibalik nama. Terus ibu itu bilang ke saya, Pastor Immanuel saya Katolik, boleh gak pastor tolongin saya? Saya bilang, Katolik percaya Yesus gak? Percaya, ya udah ayo. Kecuali tidak percaya Yesus, saya bingung mau nolongnya. Percaya Yesus Bu, percaya. Anak saya juga Katolik, ya percaya Yesus kan? Ya oke, kita ke rumahnya. Pada saat saya ke rumahnya Bapak Ibu yang terkasih, saya bilang ini di tempat ini aneh. Nggak ada doa, tetapi diberkati. Berkatnya dari siapa? Setan, saya bilang begitu. Pada saat kita berdoa, nyembah, pujian penyembahan, kita doa, perdamaikan tanah tersebut. Salah satu tim saya menemukan ini. Jadi ada di balik kantor dari anak tersebut. Pada saat dibongkar, saya bilang lemarinya dibongkar lemarinya Bapak Ibu. Dibongkar semua di dalam lemari itu paling bawah kita temukan ini. Yuk kita buka, lanjutin lagi. Videonya boleh diputar. Nah oke, ini kita bakar Bapak Ibu. Isinya nih. Dalam nama Tuhan Yesus. Dia ada di gulungan hitam. Tangan saya sampai gemeteran memegangnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini guna-guna, jenis guna-guna Bapak Ibu. Di situ ada daun kering. Nah ini daun-daun kering tuh. Ini berbicara kematian untuk pasangan. Dan yang parahnya lagi Bapak Ibu pada saat saya buka. Daun kering. Beling tuh, beling yang putih-putih itu beling. Buat rumah tangga goyang ya. Pada saat dibuka ini ada kain kafan Bapak Ibu. Dan yang merah-merah itu darah orang mens. Kelihatan tuh di situ daging merah-merah bekas dagingnya tuh. Dan di sini ada nama dari laki-laki itu. Nama, tanggal lahir dan umurnya. N ada A. Belakangnya Y, belakangnya Di situ. Nah, itu ada yang warna hitam. yes.
belakangnya Y. Nah, Atasnya ada D, ada I. itu merah-merah bekas menstruasi. Baunya setengah mati Bapak Ibu. Di ujung Dan saya nggak tahu kalau itu ada darah mens, men buka-buka aja. Kalau tahu saya nggak mau. Itu kayak Nah, di sini ada tanggal lahir, itu tanggal lahir. Ada namanya di sini. apa tuh? Nah, di sini nih, ini bekas darah mensnya, kayak daging-daging gitu. iya. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, kalau Yesus Kristus bukan Tuhan, saya pindah. Tetapi karena Yesus Kristus benar-benar Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan, maka sampai detik ini saya beriman sama Dia. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, pada saat engkau diproses Tuhan, saya mau kasih tahu, jangan lemah. Maju, selalu ada jalan dari Tuhan. Dan pada saat ketemu barang itu, 3 hari setelah itu, laki-laki atau anak laki-laki yang tadi saya ceritakan, dia tinggalkan perempuan dari night club itu. Dan dia terima Yesus Kristus sungguh-sungguh. Tuhan kita dahsyat, amin. Makanya jangan takut sama santet, telu, pelet, guna-guna. Kecil. Kecil. Tuhan kita tuh besar. Jangan kita yang kalah. Pak, suami kita dipelet. Jangan takut. Suami kita diguna-guna. Jangan takut. Tekun. Orang Kristen yang paling kurang tuh satu, tekun. Pengennya instan. Saya mau kasih tahu, saya jadi pelaku okultisme tidak langsung ujruk-ujruk keluar jadi nyembah-nyembah setan, enggak. Saya butuh rafalin mantra dulu, bahkan umur 5 tahun papa saya bilang lebih baik kamu gak bisa baca, yang penting kamu bisa baca mantra. Bisa hafalin mantra. Umur 7 tahun saya gak mau dipaksa untuk semedi, diinjek kepala saya Bapak Ibu. Saya diperlakukan sangat keras oleh almarhum papa saya. Dan puji Tuhan papa saya adalah salah satu pendiri Betani di Jakarta. Luar biasa, Tuhan baik. Mama saya juga melanjutkan penggembalaannya. Dan saya pun berdiri sendiri di luar dari gereja papa mama saya. Saya buat namanya Generasi Yosua. Dan Pastor Eli sering khotbah di sana. Sangat memberkati. Tempatnya item-item ya Pastor Eli ya. Orang bilang kayaknya ini rumah hantu nih, bukan gereja. Hitam semua. Puji Tuhan sekarang sudah ada warnanya, diganti krem. Karena semua pada komplain sama saya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan kita dahsyat. Colek kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus Kristus dahsyat. Haleluya. Yuk kita masuk PPT-nya, multimedia. Habis ini mungkin saya beri waktu untuk kita tanya jawab ya, boleh ya, izin Pastor. Nah ini pelet ilmu pemikat gaib yang berfungsi untuk menarik lawan jenis melalui alam bawah sadarnya. Tadi sudah saya jelaskan di awal, lanjut. Ini pelet, guna-guna untuk membunuh dan menguasai harta benda seseorang. Sudah tahu ya bedanya ya, lanjut. Medianya bisa melalui mantra, barang kesayangan, barang-barang yang pernah dipakai, makanan, minuman dan susuk. Saya ada cerita tentang susuk. Suatu saat saya ada ketemu sama satu perempuan cantik sekali Bapak Ibu. Datang ke gereja. Dan dia bilang sama saya sudah ribuan loh berzina sama banyak laki-laki. Saya bilang, waduh 1000 banyak amat Bu. Saya bilang gitu. Dan dia salah satu simpenan dari petinggi negara kita. Zaman dulu. Dia cerita semua, saya pakai susuk banyak pastor. Semua pendoa bilang dia cantik sekali. Tetapi di mata saya katakan dia jelek sekali. Saya bilang sama dia, saya butuh waktu 3 hari kamu pulang, saya gak mau doain dulu, kamu puasa. Habis itu ketemu sama saya. Kenapa? Karena setan jenis ini harus dikalahkan melalui doa dan puasa. Karena tadi ada pemerintah, penguasa, penghulu dan roh jahat. Kalau roh jahat itu gampang. Contoh roh jahat misalnya itu pocong ya. Terus kuntilanak itu kecil. Kita berani mereka kabur. Tetapi dengar baik, kalau yang namanya penguasa, penghulu itu kita wajib puasa. Jangan main tengkang-tengking Bapak Ibu.
Kira-kira dia saya usir, setannya marah gak sama saya? Mungkin gak kena ke saya, tetapi dengar baik, ada istri saya, ada anak-anak saya. Karena pada saat saya ketemu sama perempuan ini di hari yang ketiga, saya berdoa sama dia, kita lepaskan semua susuknya. Jatuh Bapak Ibu, itu namanya berlian, jatuh dari muka. Saya ketawa. Terus istri saya bilang, kenapa ini kita lagi doain orang kok kamu ketawa? Saya bilang, dulu gue yang pasang nih begini-gini. Sekarang gue yang cabut, gimana sih ini Tuhan, lucu saya bilang. Keluar semua Bu. Terakhir keluar di atas, di bawah kakinya pada saat dia angkat gini ada daging. Daging denyut-denyut gitu Bapak Ibu. Saya bilang ini apa lagi, kayak ati bentuknya. Terus habis itu saya masukin, dia muntah keluar batu kecil. Bapak Ibu yang terkasih, setelah dicopotin semua susuknya, hari itu mukanya langsung tua sekali. Jelek sekali. Dan luar biasanya Bapak Ibu, sampai detik ini dia tetap memegang iman kepada Yesus Kristus. Dia bilang sama saya, dulu saya melacur sebentar mau duit 100 juta gampang pastor. Sekarang semenjak dilepaskan semua, saya lebih pilih jualan nasi uduk di depan rumah saya. Luar biasa gak? Salibnya dia pikul. Dan dia bilang, saya percaya suatu saat Yesus datang, saya diangkat. Dia gak mikirin lagi masalah uang yang bergelimang harta, tidak. Tetapi dengar baik, berapa banyak orang Kristen otaknya masih uang, duit. Makanya Yesus atau Mamon? Nah, Yesus atau Mamon? Yesus, kali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan, amin. Makanya ikut Yesus pasti ada kemenangan. Colek kiri kanannya, ikut Yesus pasti ada kemenangan. Amin. Jadi susuk adalah benda yang dimasukkan ke dalam tubuh perempuan. Biasanya marketing mobil. Betul gak? Marketing rumah. Bisa juga susuk pakai bedak, pakai gincu. Apa ini? Lipstick. Nah, sekarang ada bukan lipstick, namanya yang gloss. Lip gloss. Nah itu. Jadinya gak kelihatan. Biasa mereka kasih ke kami zaman dulu bedak, lipstick, semua tuh dikasih ke kita. Ntar habis itu kita tirakatin, kita kasih ke mereka. Mereka pakai. Pada saat mereka pakai, tadi metodenya. Hari pertama ketemu, gak apa-apa. Hari kedua mulai teringat. Hari ketiga mulai kangen. Mulai WA-nya intens, ya kan udah makan belum, kan gitu ya. Yuk kita ketemuan, mau hari keempat mulai dia bertemu. Hari kelima pelaku pelet atau guna-guna wajib berhubungan badan. Supaya terikat. Gak ada itu pelet sama guna-guna gak berhubungan badan, gak ada. Makanya pada saat suamimu kena pelet, dengar baik. Putuskan ikatan peletnya. Ikatan perjinahannya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di video saya, YouTube saya sudah jelaskan cakra. Bapak Ibu ada yang tahu cakra? 7 titik cakra. Dan itu benar-benar kami lakukan para pelaku okultisme. Kita ikatkan itu di pinggang. Loh kok di pinggang? Ikatan perjinahan itu di pinggang Bapak Ibu yang terkasih. Masa sih Pak Immanuel? Loh, Alkitab menuliskan berikat pinggang kebenaran. Berarti kalau berikat pinggang kebenaran saya terikat sama siapa? Yesus. Iblis sama seperti singa. Dia putusin ikatan kebenaran diganti sama ikatan perjinahan. Minyaki di bagian pinggangnya. Atau 4 ruas di sini. Itu titik cakra mereka masuk. Paham Bapak Ibu yang terkasih? Sesudah itu apa? Layani. Biasa kan ibu-ibu kalau suaminya udah main serong gak mau dilayani, betul gak? Ih aku jijik pastor. Ya bagaimana ini? Aku jijik sama dia, gak mau geli. Lu gimana sih? Lu geli tapi lu pengen dia balik. Maunya yang mana? Layani. Ingat istri harus tunduk. Mau disakiti ingat kamu tulang rusuk.
bukan tulang kaki, tulang rusuk. Kamu yang menopang suamimu. Pada saat dia jatuh, kuatkan dia. Layani dia dengan baik. Dan dengar baik Bapak Ibu, laki-laki yang gampang kena pelet atau guna-guna, pada dasarnya mereka penjinah yang handal. Mereka hobi nonton film porno, itu udah pasti. Mereka sering gonta-ganti pasangan, itu udah wajib. Karena pelet dan guna-guna tidak akan mempan bagi laki-laki yang tidak suka perjinahan. Saya pernah suatu saat, saya mau pelet seseorang, laki-laki. Saya disuruh sama orang yang menyuruh saya pelet dia, gak kena. Satu, kenapa gak kena? Karena hidupnya di dalam Kristus. Sangat kuat jam doanya. Yang kedua, tidak saya dapati celah perjinahan di dalam hidupnya. Dan saya bilang, saya gak bisa pelet dia. Kuasanya lebih kuat dari saya. Saya udah tahu itu Yesus Kristus. Tadi saya katakan, saya ini Kristen dari lahir. Tetapi dengar baik Bapak Ibu yang terkasih. Saya tidak percaya Yesus. Saya tahu tapi saya tidak percaya. Orang Kristen begitu semua tuh. Tahu Yesus tetapi tidak percaya. Makanya selalu telepon Bu Eli mungkin ya. Bu Eli, ini suamiku kenapa kok gak berubah-ubah, gak balik-balik. Kalau kamu percaya Yesus, kamu doa sama Yesus. Amin. Kamu punya jam doa. Jangan kamu mengimani melalui hamba Tuhan. Paham? Ini selalu saya ajarkan, apalagi saya mantan okultisme. Banyak anak-anak Tuhan minta tolong sama saya. Dia gantungkan imannya ke saya. Banyak gak dari kita begitu? Nanti kalau seumpama udah ikut sama hamba Tuhan ini, suaminya gak balik-balik, dia ganti hamba Tuhan lain. Bener gak? Ini gak sakti, diganti lagi yang lain. Muter aja, itu pola mainnya iblis. Bertekun, Bapak Ibu sudah ditaruh di tempat ini. Bertekun, taat, jalani. Saya tidak menyombongkan Pastor Eli. Saya lihat pagi-pagi, malam-malam TikToknya udah muncul. Saya sampai mikir, ini orang kapan istirahatnya ya? Udah muncul pagi malam TikToknya isinya Bu Eli, Bu Eli. Saya bilang dahsyat, luar biasa. Berhenti jadi orang Kristen yang menggantungkan imannya kepada hamba Tuhan. Gantungkan imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Lanjut. Jenis-jenis susuk. Ada susuk pengasihan. Susuk ini membuat orang di sekitarnya memuja dan disenangi. Ini loh yang saya katakan tadi, banyakan marketing-marketing. Ada cerita seorang ibu dia datang ke tempat saya, dia ketemu sama saya, dia bilang gini, "Pastor, saya punya temen bodohnya gak ketolongan. Tetapi pastor, dia disayang sekali sama bos saya. Mau dibilang salah kerjanya tapi dia disayang banget." Saya bilang ini jenisnya pengasihan. Karena pengasihan bukan berarti barang doang yang dimasukin di dalam muka, tetapi bisa melalui tadi bedak, lipstik, gincu. Paham ya Bapak Ibu? Lanjut. Susuk pesona. Susuk ini untuk menutup kekurangan tubuh dan menjadi daya pikat. Biasanya dipasang di bagian tubuh yang sensitif, paha, dagu, betis dan lain-lain. Pernah lihat gak orang dagunya panjang banget Bapak Ibu? Iya kan? Ini hidungnya panjang banget kayak boneka Dufan. Kalau Bapak Ibu pernah lihat, gede. Itu jenis susuk. Tetapi kalau orang yang sudah dipelet mau lihat hidung segede bakpao, dia tetap sayang Bapak Ibu. Waspada. Yang ketiga, susuk kecantikan agar terlihat awet, biasanya bentuknya berlian. Ya, bentuknya berlian. Dipasangnya bisa di area sini, antara hidung sama bibir. Ada 2 garis kan di sini. Nah, dia biasa pasang di situ. Zaman dulu saya juga bingung, ini 2 garis ini fungsinya buat apa ya? Terus saya bilang, itu untuk masang susuk. Saya bilang, sudah disiapkan. Padahal enggak Bapak Ibu. Lanjut ya, susuk untuk kekebalan. Bisa tahan potong. Ada Bapak Ibu. Susuk kekebalan biasanya dari tembaga. Ditaruh di kaki, ditaruh di badan. Jadi badannya kuat.
Yang terakhir susuk loloh. Ini susuk yang paling berbahaya dari kembang kantil emas dan berlian dengan cara ditelan. Biasanya jenis susuk loloh ini dimasukkan di kemaluannya wanita. Zaman dulu saya suka, mereka suruh pakai sarung, bacain mantra, terus nanti saya ambil, saya masukin tangan saya, ke kemaluan mereka saya masukin. Dan itu masuk. Gitu. Makanya pada saat suamimu berzina sama mereka, ketangkep jiwanya. Paham Bapak Ibu? Semua ada di Alkitab. Bagaimana caranya nanti saya akan jelaskan. Lanjut, ini jenis-jenis susuknya. Nah ini dia, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Berarti lawan kita bukan suami kita, amin. Wah aminnya kok kecil. Lawan kita bukan suami kita, amin. Amin. Lawan kita setan. Betul? Pemerintah, penguasa, penghulu, bahkan roh jahat. Lanjut lagi. Nah target pelet yang pertama orang yang memiliki roh perjinahan, ayatnya di Ibrani 13 ayat 4. Orang yang memiliki jabatan itu adalah target-target pengusaha, pekerja-pekerja, BUMN. Biasanya seperti itu, BUMD targetnya mereka. Orang-orang yang terikat kutuk keturunan, perjinahan atau perceraian. Ingat kisah Salomo dan Daud. Daud berzina berapa kali? 1. Sama siapa? Anaknya namanya Salomo. Salomo punya anak, punya istri berapa? Ribuan. Bapaknya cuma sekali berzina. Anak-anaknya ribuan. Pak, saya di dalam Kristus. Betul. Putuskan jerat perjinahan, ikatan perjinahan itu di dalam tubuh suamimu. Supaya tidak berdampak. Ayatnya jelas loh. Daud berzina sekali. Punya anak dari hasil perjinahannya namanya Salomo. Anak pertama dari Berseba mati. Anak keduanya baru nongol namanya Salomo. Salomo lah yang menggantikan tahta Daud. Dan Salomo memiliki ribuan gundik. Bukan hanya itu saja. Kalau kita baca dengan cermat. Salomo juga menggagahi anak-anak Daud dari istri pertama. Bapaknya gila sekali, anaknya ribuan kali. Putusin itu Bapak Ibu. Amin. Lanjut. Pelaku-pelaku pelet dan guna-guna bisa jadi dari orang yang tahu firman. Ini tadi sudah Roma 1 ayat 21 sampai 22. Lanjut. Nah ini dia 8 ciri orang yang terkena pelet. Linglung, suka melamun, matanya kosong. Datang ke rumah, badannya doang yang datang. Tetapi gak pernah ngobrol sama istrinya. Betul gak? Datang ke rumah datang. Sesudah itu apa? Dia pergi. Ntar gak pulang-pulang, gak ngomong. Tahu gak kenapa? Karena jenis pelet dan guna-guna bentuknya di alam roh itu kita selubungi dia. Kayak kita kasih karung di kepala orang Bapak Ibu. Jadi badannya datang, tetapi pikirannya tetap sama perempuan itu. Paham ya? Jadi seperti diselubungi. Lepaskan ikatan selubung itu dari suamimu. Baru engkau bisa melayani dia dengan baik. Amin. Lanjut. Jauh dari ibadah. Belum. Nah, jauh dari ibadah. Dingin terhadap pasangan. Ada wewangian yang tidak lazim. Jenis kodamnya biasanya kuntil anak. Baunya wangi-wangian. Tapi beda ya, kalau yang namanya santet sama telu biasanya baunya itu kayak kabel kebakar. Di rumah itu. Bau kabel kebakar, bau tinja. Padahal dia tidur di lantai 2, tapi baunya bau tinja. Nah itu santet sama telu. Tapi kalau kita di lantai 2 baunya wangi-wangian yang tidak pernah kita tahu. Itu biasanya pelet dan guna-guna. Lanjut ya. Lupa anak istri, suka berbohong. Aku meeting mah. Padahal gak meeting. Aku kerja buat kalian. Padahal enggak. Bohongnya luar biasa. Kenapa bisa jadi suka bohong? Karena iblis adalah bapak pembohong. Jadi anaknya wajib berbohong. Amin. Lanjut. Mengalami sakit di bagian tertentu. Ini adalah guna-guna masuknya. Sakit di bagian tertentu. Jadi suami yang terkena pelet
biasanya mengalami sakit-sakitan yang aneh. Dulu gak pernah begitu. Waktu hidupnya masih baik-baik sama istri sahnya, hidupnya sehat-sehat saja. Tapi pada saat dia berhubungan dengan wanita si pemelet atau wanita yang memakai guna-guna, pasti ada sakit yang gak jelas. Itu udah pasti, tidak mungkin gak. Lanjut. Nah, cara mengalahkan, minta pentahiran di rumah. Karena setiap serangan pelet dan guna-guna, serangan pertama itu di kamar tidur pasangan tersebut. Iblis, setan, roh jahatnya. Makanya suaminya gak mau tuh colek-colek istrinya, betul gak? Dihajar itu. Yang kedua, oleskan diri sendiri dengan minyak urapan. Oleskan di bagian punggung, ikatan jinah putuskan. Pintu masuknya di cakra swadhisthana yang tadi saya tunjukkan. Usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya pakai usir darah Yesus boleh gak? Aku usir setan iblis, darah Yesus Kristus. Ini harus dimengerti Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak orang-orang Kristen salah menafsirkan usir setan itu pakai darah Yesus. Darah Yesus itu untuk proteksi kita. Sama aja Pak Immanuel, nanti dulu. Saya dari kecil sudah pelaku okultisme. Bahkan saya sempat jadi simpanan-simpanan menteri di tahun 90-an. Saya salah baca mantra, tidak akan bisa masuk mantra itu kepada seseorang. Kalau iblis aja tertib, kenapa kita orang Kristen gak tertib? Kita harus mengerti, usir setan demi nama Yesus Kristus. Untuk proteksi roh jiwa tubuh kita baru darah Yesus. Jangan salah, banyak orang-orang Kristen suaminya kena pelet. Dalam nama Yesus Kristus, darah Yesus Kristus. No, usir dulu setannya baru diproteksi roh jiwa tubuh suamimu. Yuk kita buka ayatnya bersama-sama. Markus 16 ayat 17. Markus 16 ayat 17. Ada yang bisa bantu bacakan? Pak WL, Pak WL-nya mana? Bisa bantu bacakan Pak? Oh ada. Setan-setan diusir demi namaku. Berarti nama siapa? Pakai demi namaku atau demi darahku? Namaku. Jangan salah Bapak Ibu. Karena setan sering bikin salah. Jadinya pada saat orang kesurupan, orang terikat kuasa gelap, setannya gak kabur-kabur. Salah. Lanjut. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Berarti usir setan pakai nama Yesus Kristus. Kita buka lagi Kisah Rasul 16 ayat 16. Oh maaf, ayat 18. Kisah Rasul 16 ayat 18. Saya bacakan saja. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah. Ini tahu gak kisah apa? Kisah tentang petenung. Ada yang tahu petenung? Tenung, ada yang tahu tenung gak? Pak WL terima kasih. Tenung, ada yang tahu tenung gak? Tenung apaan sih? Tenung itu pesugihan Bapak Ibu. Pesugihan dari zaman Yesus sudah ada loh. Yuk kita lihat di ayat 16-nya yuk. Yuk kita baca bersama-sama. Ayat 16, pada suatu kali. Oh belum ya. Nah, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyangan itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Berarti pesugihan penglaris sudah ada dari zaman Yesus. Kenapa saya percaya Yesus? Karena semua yang saya lakukan sudah dituliskan di sini.
Ini hebat Bapak Ibu. Ini berapa ribu tahun yang lalu. Tenungan-tenungan itu berbicara tentang pesugihan penglaris Gunung Kawi. Ada yang tahu Gunung Kawi? Mantan. Wah. Gak apa-apa, mantan iblis lebih baik daripada mantan Yesus. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, dulu juga kami ke Gunung Kawi. Di Gunung Kawi itu ada 2 makam. Gitu. Iya betul. Makam Eyang Jugo. Di situ kita bertapa, Pati Geni. Saya juga dulu ke Gunung Wilis. Ada yang tahu Gunung Wilis? Di situ ada jenis pertapaan di bawah tanah. Saya juga pernah bertapa di kaki Gunung Semar. Tetapi saya kasih tahu Bapak Ibu, itu semua tidak berguna. Nggak ada hebat-hebatnya. Bahkan saat ini, sudah 10 tahun yang lalu saya mulai. Saya selalu di YouTube saya tantang-tantang itu yang namanya dukun. Panggil dukun yang banyak, temuin saya, baca mantra yang hebat. Tembak saya. Kalau saya nggak mati, kamu saya baptis. Dan bukan satu Bapak Ibu, banyak. Pernah suatu ketika saya lagi di daerah Jawa Tengah sama istri saya. Ditelepon sama satu ibu, dia bilang gini, pastor bisa datang nggak? Tulung Agung ya kalau nggak salah namanya. Kita ke Tulung Agung. Sesudah itu ketemu sama suaminya, saya sewa hotel, malam saya tiba, pagi saya temuin itu bapak. Saya dan istri saya berdua. Bapak itu bilang, saya ini Kristen Kejawen. Saya bilang, hah Kristen Kejawen? Model apa lagi ini Tuhan? Saya Sakti Mandraguna pastor. Oke Pak, saya ingat jam itu menunjukkan jam 8 pagi Bapak Ibu. Saya bilang gini, Bapak mau percaya Yesus sungguh-sungguh gak? Saya mau percaya Yesus sungguh-sungguh, tapi dengan syarat. Pastor harus lebih hebat dari saya. Karena setiap dukun-dukun kuasa gelap wajib begitu Bapak Ibu. Dia duduk di depan saya katakan, ya saya lebih hebat dari kamu. Istri saya takut. Karena istri saya dulu dari Kedar. Kita pacaran dari SMA. 16 tahun kami pacaran Bapak Ibu. Wah setia banget ya saya ya. Harusnya udah bisa cicilan BTN loh Bapak Ibu. 16 tahun kita pacaran dari SMA. Kita pernikahan sudah 11 tahun. Dia terima Yesus, dia ikut Tuhan. Dia percaya, bapaknya jenggotnya segini Bapak Ibu. Celananya cingkrang. Cukup terkenal kalau ada tablik akbar, bapaknya tuh yang jadi pembicara. Dahsyat. Dia saksi hidup saya waktu masih di dalam okultisme sampai saya bertobat. Setelah itu saya ketemu, lanjut di cerita tersebut, saya ketemu sama bapak itu, istri saya bilang, Pak jangan macem-macem. Saya bilang, saya gak macem-macem. Ini waktunya saya rebut dia dari tangan iblis. Dari jam 8 pagi sampai jam 6 maghrib, dia baca mantra, dia taruh keris, dia siram dengan kembang-kembang kerisnya. Gak kena-kena ke saya Bapak Ibu. Tapi dengar baik, saya kalah. Kenapa? Dari jam 8 sampai jam 6 malam, saya kalah sama lapar. Cuman dikasih es teh manis Bapak Ibu. Terus saya bilang sama ibunya, Bu, maaf loh, saya izin keluar mau cari rumah makan Padang boleh gak? Gak usah pastor, nanti saya bawain. Udah gak usah, saya mau jalan ke rumah makan Padang sama istri saya. Terus saya bilang ke bapaknya, Pak baca mantranya jangan di stop, baca terus, saya mau tinggal ke rumah makan Padang. Saya makan sama istri saya tanya, Pak udah belum nih, udah malam banget nih. Kita gak ngomong firman, cuman diem-dieman, terus nanti kamu doa, nyanyi pujian penyembahan. Saya bingung di samping kamu, udahan lah Pak, dibilang gitu. Saya bilang belum waktunya Tuhan. Saya balik lagi, saya duduk, Pak gimana? Sudah nembaknya udah kena belum? Saya belum mati nih, saya bilang begitu. Sampai jam 10 malam Bapak Ibu. Terus saya bilang gini, sudah ya Pak, saya gak mati, saya gak kenapa-napa. Dia marah. Terus saya bilang gini, sesuai perjanjian. Besok pagi kamu datang ke hotel, saya baptis. Dan benar Bapak Ibu, pagi besoknya jam 10 pagi dia datang. Dia saya baptis di hotel. Terima Yesus. Makanya jangan takut sama dukun-dukun gitu. Waktu itu saya pernah KKR di Surabaya, di daerah
City, daerah Surabaya mana saya lupa, 2002 Bu. Saya bikin KKR. Banyak yang datang. Banyak yang datang, banyak yang WA dukun-dukun mau matiin saya. Saya tidak takut. Bahkan saya selalu tantang semua pelaku okultisme untuk kasih mati saya. Tetapi kalau saya nggak mati, kamu saya baptis. Dan terima Yesus. Lebih enak ngelayanin dukun Bu Eli. Ketimbang ibu-ibu yang punya permasalahan rumah tangga. Maaf loh ya. Lawan dukun cepet, langsung terima Yesus besokannya. Kita tinggal bimbing. Lawan ibu-ibu yang kepahitan sama suami, astaga Tuhan. Bener-bener deh, tarik napas saya. Nggak kelar-kelar, udah disuruh puasa, tetap juga akar pahit. Makanya kalau ditanya pastor lebih baik enak mana, saya lawan dukun aja deh. Daripada lawan istri-istri yang kepahitan. Repot bener Bapak Ibu. Oke. Ayat 17 kita baca bersama-sama. Ia mengikuti Paulus. Dan kami dari belakang sambil berseru katanya. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari. Siapa yang melakukan? Dukun tenung yang perempuan tadi. Lanjut ya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Ia berpaling dan berkata kepada roh itu. Jadi Paulus diikutin sama dukun tenung. Terus dia berpaling dan dia berkata kepada roh itu. Pertanyaan saya, Paulus berarti ngelihat roh tenung itu gak? Lihat gak? Lah dia bisa bicara sama siapa tuh? Roh ketemu roh di alam roh. Paham ya? Dia bilang, aku usir roh tenungnya demi nama Yesus Kristus. Padahal di mata batin, mata jiwanya, mata tubuhnya, dia melihatnya siapa? Dukun tenung. Paham ya Bapak Ibu? Roh ketemu roh, kita usir di alam roh, maka nyata. Rohnya keluar gak? Keluar. Paham ya Bapak Ibu yang terkasih? Apakah Paulus usir itu dukun tenung? Apa dukun tenungnya ditimpuk pakai sapu? Berarti lawannya Paulus siapa? Rohnya, bukan dukunnya. Amin. Berarti lawannya kita peletnya, bukan suaminya. Paham ya? Amin Bapak Ibu. Alkitab luar biasa. Lanjut slide berikutnya. Ya, ini dia. Oleskan diri sendiri, oleskan di bagian punggung ikatan. Zina putus ada di Yesaya 11. Pintu masuknya pinggang tadi, usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga puasa. Ezra 8 ayat 23. Dan berpuasalah kami maka Allah menjawab doa kami. Paham Bapak Ibu yang terkasih? Maka puasa itu penting. Wong saya aja dulu mau cari-cari ilmu saya harus puasa kok. Emang dipikir dukun-dukun itu gak jago puasa? Puasa Bapak Ibu. Loh kita orang Kristen maunya instan. Orang Kristen harus rajin puasa. Kenapa? Puasa itu menghancurkan keinginan daging kita. Mau marah jadi gak jadi. Mau ngegosip jadi gak jadi. Ibu-ibu paling hobi yang namanya gosip. Jeng-jeng tahu gak tuh? Lakinya diambil tuh sama orang. Habis itu nanti laki lo yang diambil orang. Gimana? Betul gak? Kalau kita puasa kita mau ngegosip jadi gak jadi. Orang Kristen harus rajin puasa. Yang keempat, buat komsel mesbah keluarga. Pak saya gak bisa sibuk. Kalau sibuk ikuti TikToknya Bu Eli. Tiap hari muncul di TikTok. Ikuti. Maka firman yang ditabur di TikToknya Bu Eli itu menguatkan sekeliling kita. Merubah atmosfer. Makanya kalau dengerin khotbah-khotbah jangan pakai headset. Pakai speaker tuh yang gede-gede. Iblis minggir, takut Bapak Ibu. Paham ya? Setel kenceng-kenceng mau suami marah bodoh amat. Berarti yang marah itu setannya. Paham ya? Saya kasih tahu itu sungguh. Jangan pakai headset. Paham ya Bapak Ibu?
Firmannya yang kenceng, lagu rohani yang kenceng. Karena pada saat firman ditabur, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah, berarti firman sama dengan Allah. Berarti kalau saat ini kita sedang mendengarkan firman, Allah ada gak? Kalau ada masalah, baca firman, Allah ada gak? Pada saat suaminya lagi main gila, setel itu khotbah-khotbah, firman bukan? Firman. Allah hadir gak di rumahmu? Atmosfer rumah nyingkir. Tadi saya katakan roh jahat di udara. Polanya melalui atmosfer rumah dirubah. Jadi pada berantem semua. Nah loh. Atmosfernya dirubah, menyingkir setannya. Kita rampas roh jiwa tubuh suami kita, bisa gak? Bisa. Saya mau ajarkan satu hal. Jadi pada saat saya melayani seseorang, saya selalu ajarkan doa seperti ini. Bu bilang, deklarasikan bahwa ibu dan suami ibu adalah satu tubuh di hadapan Allah. Maka di dalam nama Yesus Kristus, aku berhak atas roh jiwa tubuh suamiku. Dan hari ini aku rampas roh jiwa tubuh suamiku kembali kepadaku. Dan aku ikatkan roh jiwa tubuh suamiku dengan ikatan pernikahan yang kudus dari Tuhan. Baru serahkan. Aku serahkan suamiku Tuhan. Sebutkan namanya. Misalnya Akyong. Aku serahkan Akyong ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong, Tuhan yang didik. Putus ikatan perjinahan. Terikat dengan ikatan kudusnya Tuhan. Amin. Masih ada gak ini PPT-nya? Masih ada? Terima kasih, Tuhan memberkati. Ada satu, sebelum kita selesai, ada satu foto. Jadi waktu itu saya ketemu salah satu orang kejawen juga, pelaku okultisme. Dia taruh tanam semar, keris semar. Ada yang tahu keris semar Bapak Ibu? Nah ini dia, boleh di zoom besar? Udah kelihatan ya? Nah ini dia. Keris semar segede gini Bapak Ibu. Ya, ditanam di rumahnya. Agar rumahnya itu diberkahi. Pada saat kami datang, saya ke toilet. Pada saat kita di toilet, saya di toilet, saya balik, istri saya tanya, ngapain sih Pak? Lama banget. Saya ngerasa gak enak di halaman sana. Jadi toiletnya itu menghadap ke halaman. Kenapa bisa begitu Pak? Gak tahu, pasti ada aneh-aneh di situ. Kita doa, setelah kita doa, saya datang ke situ, saya minta tim untuk bongkar semua pot. Dibongkar. Dicari sama tim dari jam 9 sampai jam 12 malam gak ketemu. Tapi saya bilang sama bapak itu, Bapak jujur, Bapak pernah tanam apa di situ? Bapak itu bilang, saya gak pernah tanam-tanam pastor. Tuhan saya Yesus. Weh dahsyat ya. Terus saya bilang, terserah Bapak. Kalau Bapak tetap mau berbohong, itu urusan Bapak sama Tuhan. Tapi saya merasakan hal yang aneh di situ. Dan saya berdoa, Bapak besok pagi akan kasih kami benda itu untuk kami bakar. Saya pasang apa? Enggak kok pastor. Terserah Bapak. Malam saya balik ke hotel, kita doa sama tim. Paginya Bapak itu ambil itu keris tepat di tanah yang saya tunjukkan. Jadi dibongkar kata istrinya. 6:30 pagi diambil keris itu. Dan dia bilang, ini pastor, saya sudah ketahuan. Saya bilang, yang ketahuan itu, yang tahu itu Tuhan, bukan saya Pak. Dahsyat gak Tuhan Yesus Kristus? Dan kerisnya kita bakar. Pada saat kita bakar dianya nangis. Luar biasa Tuhan Yesus. Dia merasakan jamahan Tuhan dan dia bertobat. Ikut Yesus. Makanya gampangan lawan dukun Bapak Ibu. Oke ini. Yang terakhir ada foto lagi. Nah ini dia. Ini namanya Batara Karang Bapak Ibu. Jadi pada saat kita lagi doa, di lantai paling atas, lantai 3. Aku perdamaikan tanah rumah ini dengan darah salib Yesus Kristus. Termatrai. Tiba-tiba ini dia lewat di depan kita Bapak Ibu, kecil segini. Saya loncat, tim saya juga loncat. Kita pikir curut. Tahu curut gak? Tikus kecil. Terus masuk, setelah masuk Bapak Ibu masuk ke dalam kayak kaca. Tim saya lari langsung diambil. Apa nih pastor?
Dan pada saat dibuka saya bilang, wah ini Batara Karang. Nggak taunya pemilik rumah tersebut lagi disantet. Kacau. Orang Kristen padahal. Tetapi Kristen KTP. Makanya mulai hari ini jangan jadi Kristen KTP. Amin. Jadi Kristen yang sungguh-sungguh. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Boleh tanya jawab Bu Eli? Sudah kelamaan ya. Silakan Pak WL. Ada yang mau bertanya? Berapa orang? Cek. Dua. Oke, saya batasi 2 pertanyaan saja buat Anda yang mau tanyakan tentang hal-hal seperti ini. Boleh angkat tangannya dulu? Siapa yang mau tanya? Ada? Sudah cukup mengerti kelihatannya ya? Ya. Di sini lebih banyak pelaku apa korban di sini ya? Oh, oke, ya, silakan. Kita pernah ketemu di Jakarta ya, Pastor. Oh iya. Shalom Ibu. Saya mau tanya, kalau orang sudah teken darah untuk cari pesugihan, itu sudah teken darah ke Kong, Kwan Im, segalanya 5. Terus akhirnya dia bertobat, terus minum perjamuan kudus. Akibat apa yang dia terima setelah melakukan teken darah dengan dewa-dewa itu? And yet dia tidak jadi kaya, malah maksudnya ya terus ceguken 2 hari nggak sembuh-sembuh, akhirnya dia sadar, dia minum perjamuan kudus, terus kembali ke Tuhan, minta ampun, tapi kok semua bisnisnya dia yang dia masukin itu kayak semua pintu tertutup gitu, nggak ada yang bisa dia masukin bisnisnya itu. Apa itu akibat dari dia teken darah sama dewa-dewa itu? Ya, Makasih. makasih. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita harus tahu di Alkitab ada gak sih tentang teken darah, pesugihan dan anak jadi korban? Ada. Nama setannya jenisnya Molok. Itu ada di Perjanjian Lama. Terus ada juga jenis setan namanya Kamos. Itu ada semua. Ada yang namanya Asitoret. Itu yang biasa pelet sama guna-guna. Molok zaman dulu, setiap orang-orang Israel yang menyembah Molok, mereka akan mengorbankan anaknya laki-laki. Itu wajib. Dan akan diberikan kekayaan sama si Molok. Ini saya harus bahas versi Alkitab Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau di luar Alkitab maka jangan dengerin saya. Harus hamba Tuhan harus sesuai dengan firman dan Alkitab. Jadi dewanya namanya Dewa Molok. Setelah itu orang yang mempersembahkan anaknya laki-laki kepada si Molok, mereka akan menerima kekayaan. Tetapi dengar baik, anak laki-laki itu akan mati dibakar. Bentuknya sapi besar, ada culaknya seperti kerbau, tangannya begini. Dan nanti anak laki-laki itu ditaruh di situ. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, saya sudah bahas, mungkin Bapak Ibu bisa lihat nanti tentang Molok. Nah, tadi pertanyaan sama Ibu, kalau misalnya ada perjanjian darah Yesus Kristus itu sudah mematraikan, harusnya batal. Harusnya sudah batal, harusnya sudah menang. Tetapi balik lagi, biasa kuasa-kuasa Dewa Molok itu masuk melalui celah, gak mungkin enggak. Ada celah-celah yang tidak baik. Ada celah-celah yang kurang pantas dan mungkin mendukakan hati Tuhan. Celah itulah biasanya mereka masuk. Biasanya para pelaku pesugihan mereka menumbalkan usaha bisnis anaknya. Berkat masa depan anaknya. Berkat masa depan itu gimana sih pastor? Kan banyak tuh pendeta-pendeta bilang pesugihan itu makan berkat masa depan. Saya kasih tahu. Bukan berarti anaknya belum nongol berkatnya diambil. Enggak begitu Bapak Ibu. Berkat masa depan anaknya sudah lahir. Hari demi hari anak itu melewati. Disitulah iblis ambil. Paham ya? Jadi lahir dulu anaknya. Saya mengikatkan diri sama setan. Berkat masa depan saya diambil. Siapa? Berkat anak cucu saya. Anak saya lahir dulu baru diambil berkatnya. Paham ya? Masih bayi udah diambil tuh berkatnya. Sampai dia mati. Tapi tergantung perjanjiannya. Ada beberapa pesugihan penglaris. Enggak penglaris sih, pesugihan lebih tepatnya ya. Ada beberapa pesugihan mantranya membacakan keturunannya dan memberikan angka. Contoh, nanti anak saya umur 50 hidupnya akan hancur.
sesuai perjanjian darah yang dibuatkan oleh bapaknya. Gitu. Itu bisa jadi seperti itu. Makanya saya selalu ngajarkan, demi nama Yesus Kristus, aku putuskan, aku batalkan, aku sangkali. Disangkali dulu perjanjiannya. Setiap ucapan-ucapan yang pernah diucapkan, sebutin tuh nama bapaknya, nama ibunya, nama opa-omanya. Yang pernah mereka lakukan kepadaku. Setiap leluhurku yang pernah mengucapkan janji atau membacakan mantra, berdoa dengan Allah-Allah lain, aku batalkan, aku putuskan, aku sangkali perjanjiannya. Tidak berlaku atas aku, Immanuel. Hari ini Tuhan, aku terikat dengan Yesus Kristus. Tidak ada yang mampu melepaskan. Yang kedua, pelaku pesugihan penglaris. Maaf, bukan penglaris lagi saya katakan. Penglaris itu ilmu kecil Bapak Ibu, dia cuma pegang jimat. Tapi pesugihan dia tukar jiwa. Kayak tadi itu, Gunung Kawi itu tukar jiwa. Dan biasanya dimandi-mandiin. Kalau penglaris enggak. Penglaris nih misalnya nih saya pakai penglaris nih ya. Di satu tempat nih, tempatnya di sini. Saya jualan handphone, sebelah saya tukang handphone juga. Tapi yang laku saya doang. Itu penglaris tuh. Hanya di area teritorial itu di mana saya berusaha. Saya jualan bakso, sebelah saya tukang jualan bakso juga. Harganya sama, bahkan saya pasang harga lebih mahal, tetapi bakso saya yang laku. Itu penglaris, tidak ada tukar jiwa. Tetapi pesugihan, mau kamu dimanapun, kamu tetap kaya. Itu pesugihan. Jangan pernah percaya bahwa kata-kata seperti ini. Setiap kuasa-kuasa gelap itu tidak akan mempan kalau kita nyebrang pulau, bohong. Kami pelaku okultisme tidak mikirin lu mau di Amerika kek, mau di Inggris kek. Karena kita nembaknya di alam jin. Jadi setiap pelaku-pelaku pesugihan, anak-anaknya, yang pertama, biasanya Down syndrome. Itu berkat yang sudah dimakan pada saat dia lahir. Harusnya anaknya umur 1 tahun normal, 2 tahun Down syndrome. Pernah gak dengar kisah-kisah seperti itu? Itu waspada pesugihan. Yang kedua, biasanya dibuat mandul. 2 hal itu. Padahal Alkitab jelas beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Kuasailah bumi. Berarti kita wajib beranak cucu. Kalau kita baca di perjanjian lama tentang Molok, setiap orang-orang yang mempersembahkan anak laki-lakinya kepada Molok, berikutnya gak punya keturunan. Dibuat mandul. Kalaupun anaknya lahir, dibuat usaha bisnisnya hancur. Sesuai dengan perjanjian yang leluhurnya lakukan. Kalaupun punya anak, dengar baik, anaknya Down syndrome. Umur 3 tahun, padahal umur 1 tahun normal, lahir normal, badannya gemuk, lucu. 2 tahun tiba-tiba Down syndrome. Sampai tua. Itu pesugihan. Terima kasih Bu. Ada? Oke. Berikan tepuk tangan dulu bagi kemuliaan nama Tuhan. Wah, ini kalau kita lanjutin bisa seru terus ya Pak ya. Tapi sayang sekali waktunya kayaknya gak cukup. Jadi mungkin next time perlu ngundang lagi Bapak ya. Baik, terima kasih Pak Immanuel. Tuhan Yesus berkati. Kita doa dulu, doa dulu ya. Berdoa dulu silakan Ya. Pak. Saya undang bangkit berdiri, pemusik boleh. Kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian El Shaddai sebelum kita mengakhiri firman. Oke, baik. Tutup matamu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Jadikan ini menjadi doa kita. Terima kasih ya Bapa. Hamba sudah selesai berkata-kata. Biarlah semua firman yang hamba tabur menjadi kekuatan untuk langkah hidup kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Tak usah Ku takut Allah menjagaku. Jadikan ini menjadi doa kita. Tak usah ku bimbang. Amin. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Roh Kudus, Roh Kudus hiburku.
Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku, dia angkat tanganmu, panggil namanya El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin Tuhan. Dia besar, dia besar, El Shaddai mulia. Oh El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, berkatnya berlimpah, El Shaddai. Sekali lagi dengan iman katakan berkatnya, berkatnya, amin, melimpah, El Shaddai. Sekali lagi dengan iman katakan berkatnya berlimpah, El Shaddai. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Bapa, terima kasih hamba-Mu telah selesai berkata-kata. Tuhan, hamba kembalikan pujian, hormat, syukur, kemuliaan kepadamu. Jangan biarkan hamba mencuri kemuliaan-Mu. Ampuni hamba, kuduskan hamba. Dan biarlah Tuhan kekudusan itu boleh dirasakan oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Kekudusan dan urapan yang sama boleh mereka rasakan. Dan kami percaya Tuhan akan ada perubahan besar di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan bisnis kami. Bahkan seluruh keturunan kami, Tuhan tolong dalam segala hal. Bapa, hari ini aku memberkati seluruh jemaat di tempat ini. Dan biarlah pokok doa mereka, Tuhan memberikan kemenangan. Pokok doa mereka Tuhan boleh jawab sempurna. Dan kami percaya setiap suami yang dipelet akan kembali ke rumah tangga yang sesungguhnya. Bapak, terima kasih berkati Pastor Eli. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel. Semakin kau pakai dengan luar biasa. Hikmat marifat Tuhan tambahkan terhadap Pastor Eli. Begitu juga berkati mami dari Pastor Eli, Ibu Feni. Diberkatilah Ibu Feni. Jam doa semakin banyak jiwa dimenangkan oleh dia. Dan nama Tuhan dimuliakan untuk Oma Feni. Bertambah hari, bertambah cinta Tuhan. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesua HaMasiah, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya.